menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Baiklah anak-anak, kita cek kerapian dan kebersihan. Ada sampah? Ada sampah di bawah? Tidak ada? Ya, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tadi datangnya lebih pagi? Ya, Rapka. Rapka, silakan pimpin berdoa ke depan kelas. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa? Rasti. Siapa lagi? Alif. Siapa lagi? Sarfa. Siapa lagi? Iya. 4 orang ya. Kenapa ini tidak hadir?
ada yang sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu nasional ya. Silakan berdiri. Silakan berdiri menghadap ke depan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk. Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, coba bacakan. Ya, makan macam apa lagi? Macam-macam makanan sehat sama organ pencernaan manusia. Baik, ya. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah melalui tayangan video dan PowerPoint, kalian dapat mengidentifikasi informasi iklan media cetak dan juga media elektronik. Yang kedua, setelah melihat video, kalian dapat mengemukakan dua contoh jenis iklan, media cetak ataupun media elektronik. Yang ketiga, melalui tayangan video, kalian dapat memaparkan organ pencernaan manusia dan hewan dan 3 penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Ya. Itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sekarang kalian saksikan videonya Ibu Guru, ya. Ibu Guru punya satu video, silahkan kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Masih ingatkah kamu apa fungsi dari iklan? Ya, fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Nah, media penyampaian iklan itu ada 2. Ada media cetak dan ada media elektronik. Kemarin kita sudah mempelajari penyampaian iklan melalui media cetak, ya. Sekarang kita akan mempelajari penyampaian iklan melalui media elektronik. Kalau media cetak itu adalah surat kabar, majalah, koran. Kalau media elektronik itu radio dan televisi. Nah, sekarang di sini ada percakapan.
Diperhatikan baik-baik. Di sini Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh." "Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya?" Kemudian Dayu menjawab, "Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film." Lalu Lani menanggapi, "Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran atau majalah, atau iklan di media elektronik?" Kemudian Udin menjawab, "Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru." Rani menjawab lagi, "Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus." Jadi, anak-anak di sini sedang membahas iklan yang baru saja muncul di televisi. Ada iklan elektronik dan mereka membandingkan dengan iklan pada media cetak. Sekarang kita akan cari tahu apa perbedaan dari iklan pada media cetak dengan media elektronik. Kalau iklan pada media cetak itu menggunakan gambar ya utamanya. Nah, gambarnya pada iklan media cetak itu bervariasi dan biasanya menggunakan warna-warna yang cerah supaya yang melihat tertarik. Kemudian pada media cetak itu menggunakan kalimat-kalimat iklan yang menarik. Sedangkan pada media elektronik di sini gambar iklannya itu dapat bergerak. Ya, karena bisa kita lihat di televisi. Dan juga kelebihannya, iklan pada media elektronik itu memiliki suara. Jadi ini perbedaannya ya antara iklan pada media cetak dengan iklan pada media elektronik. Sudah kalian saksikan video tadi? Tentang apakah video yang tadi? Ada yang bisa jawab? Tentang iklan dan pencernaan. Iya, apalagi? Apalagi ayo angkat tangan. Tentang iklan. Apanya lagi? Iya, iklan media elektronik dan media cetak. Terus apa lagi? Apa lagi? Iya. Baiklah. Dari tayangan video tersebut ya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, anak-anak, dari tayangan video tadi, apa yang kalian ketahui? Angkat tangan, ayo angkat tangan. Angkat tangan, Rahmat, coba tentang apakah tadi pada video yang Ibu tayangkan? Iklan elektronik. Iya. Siapa lagi yang bisa? Dan iklan media cetak. Iya, iklan media cetak. Apalagi? Organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia. Apalagi? Gangguan pencernaan pada organ pencernaan. Nah, anak-anak, gangguan organ pencernaan pada manusia tidak hanya diare, akan tetapi apalagi? Mah, apalagi? Sembelit, apalagi? Iya, apalagi? Usus buntu, apalagi? Mah dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian cara pencegahannya dari tayangan video tersebut, cara pencegahan yang kita temukan dapat dengan cara apa? Pencegahannya? Makan dengan teratur. Kemudian apa lagi? Meminum obat, kemudian mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Apalagi?
Apalagi? Memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, itulah tadi tayangan video yang dapat kita saksikan, kemudian kita dapat temukan beberapa hal mengenai gangguan pencernaan, cara pencegahannya, dan jenis-jenis iklan. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Kalian sudah ada di kelompok masing-masing? Ya. Berikutnya Ibu akan bagi LKPD, ya. Di LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian sebentar masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya bersama temannya di dalam kelompok. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah dapat LKPD semua? Sudah? Ya, silakan dikerjakan ya. Dikerjakan sesuai dengan permintaan atau soal yang ada, sesuai dengan tayangan video yang tadi sama-sama kita saksikan.
Selanjutnya perhatikan tayangan video berikut ini ya. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD selanjutnya. Namun sebelumnya perhatikan tayangan video berikut seperti ini gambar ya. di samping. Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaanmu. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan juga cara makan yang tidak sehat. Apa saja gangguan pada organ pencernaan? Kita hanya akan membahas beberapa. Yang pertama, ini gangguan pada organ pencernaan itu ada MAH, kemudian ada appendicitis, ada sembelit, ada juga tifus. Jadi ini adalah gangguan pada organ pencernaan. Ya, kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama adalah MAH. Nah, lihat di sini gambarnya. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Kemudian gejalanya adalah perut rasa perih, mual, dan kembung. Nah, cara mengatasi MAH yaitu dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Lihat di sini pada gambar yang sebelah kiri ini adalah lambung yang sehat. Ya, sedangkan yang sebelah kanan, lihat tanahnya, ini adalah lambung yang terkena MAH. Tampak di sini lambungnya seperti ada luka-lukanya. Nah, ini ada luka-luka pada lambung ini yang membuat kita terasa sakit dan perih perutnya. Ya, kalau lambung yang normal ini seperti ini. Kalau lambung yang terkena MAH seperti ada lukanya di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah appendicitis. Nah, appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya adalah sakit di perut sebelah kanan bawah dan juga penderita mengalami demam dan hilang nafsu makan. Perhatikan di sini yang mana sih usus buntu itu? Pada gambar dilihat usus buntu ini yang dilingkari ini. Lihat di sini. Usus buntu ini yang dilingkari ini. Nah, kalau diperbesar akan seperti yang sebelah kiri. Ini usus buntu yang normal. Ya, ini adalah usus buntu yang normal. Nah, usus buntu yang sedang mengalami peradangan ini seperti yang sebelah kanan. Lihat di sini. Usus buntu yang mengalami sebelah kanan ini seperti yang pada sebelah kanan. Ya, yang Ibu tunjuk dengan panah. Nah, yang seperti ini usus buntunya penderitanya akan demam dan akan mengalami sakit perut yang sangat itu di perut kanan bawah. Lalu bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Jadi usus buntunya dipotong, dioperasi, ya, agar sakitnya hilang. Kalau dibiarkan usus buntu ini tidak dioperasi, akan menyebabkan fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Kemudian yang selanjutnya adalah sembelit. Nah, apa sih sembelit itu? Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut dan ketika buang air besar itu merasa tidak tuntas dan feses terasa keras dan menggumpal. Nah, lihat di sini. Pada penyakit sembelit,
itu air yang diserap pada usus besar itu terlalu banyak. Akibatnya fesesnya menjadi keras ya. Kenapa bisa begini? Karena kurang makan makanan berserat seperti buah dan sayur. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit sembelit ini hanya dengan mengubah pola makan. Jadi, yang terkena penyakit sembelit ini harus memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan supaya penyerapan air pada usus besarnya itu kembali normal. Yang selanjutnya tipes. Nah, tipes ini merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Biasanya Salmonella typhi ini ada pada makanan dan minuman yang kurang bersih. Nah, gejala orang yang terkena tipes adalah demam tinggi, suhu tubuhnya tuh tinggi, badannya menggigil, kemudian dia lemah dan disertai mual, serta sakit kepala. Lihat pada gambar, ini adalah bakteri Salmonella typhi yang berwarna merah ini. Lihat ya. Nah, bakteri ini kalau sudah masuk ke usus halus dan ini bisa menyebabkan penyakit tipes. Ini seperti ini bakterinya. Pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lalu bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita? Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian, yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan kita. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. Karena buah dan sayur itu bagus untuk pencernaan dan untuk kesehatan tubuh kita. Dan mencuci makanan sebelum dimasak. Jadi biar bersih, dicuci dulu bahan makanannya ya sebelum dimasak. Dan yang keenam, mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan juga pewarna. Ya, selanjutnya dari tayangan tayangan video yang telah kalian saksikan, Ibu akan membagikan LKPD selanjutnya. Ya. Silahkan kalian kerjakan kembali. Setelah itu nanti kita akan mempresentasikan.
Ya, silakan ke depan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain siap-siap ya. Bacakan. Ya, inilah hasil kerja kelompok 2. Silahkan kalian perhatikan temannya menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, baca dari sini. Gangguan sistem pencernaan adalah penyakit usus buntu, sembelit. Kemudian gejalanya coba sebutkan. Gejala MAH adalah disebabkan oleh makanan yang tidak teratur. MAH merupakan penyakit organ lambung yang menyebabkan lambung mengalami luka. Gejalanya adalah perut perih, mual dan disertai pusing. Cara mengatasinya dengan pola makan teratur. Iya. Dan makan makanan gizi seimbang ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ya, silakan duduk. Ayo siapa lagi? Ya, sini. Ya, maju. Gangguan sistem pencernaan adalah ada luka di lambung dari gangguan pencernaan. Cara mengatasinya dengan makan teratur dan minuman obat. Cara mengatasinya dengan teratur yang dokter. Jalannya adalah bisa mengganggu pencernaan pada organ manusia. Disebabkan oleh makanan tidak teratur dan meminum obat tidak teratur. Merupakan gejala yang sering didapat oleh penyakit. Ya, itulah tadi hasil persentase kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya. Sudah? Ya. Coba selanjutnya berdiri semua. Ayo kita berdiri semua. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking T-Rex. Biasa dengar? Ya? Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, T-Rex, itu namanya. Ya, silakan duduk. Ya. Potong. Sudah? Ya. Siapa yang bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ya. Siapa? Rahmat, silakan maju ke depan. Kelompok 2 ya. Ya, silakan bacakan hasil diskusinya. Ya. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Sariawan terjadi karena panas dalam pada rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini yaitu kurangnya vitamin C. Cara mencegah adalah dengan rajin mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti buah dan sayuran, menghindari makanan-makanan pedas dan berminyak, serta menjaga kebersihan rongga mulut dengan rajin berkumur serta penyakit gigi. Ya, hasil diskusi kelompok 2, penyakit yang atau gangguan pada organ pencernaan manusia katanya sariawan, kemudian apa lagi? Ya, sariawan katanya yang terjadi karena panas dalam pada rongga lidah atau rongga mulut. Ini disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung atau buah yang mengandung vitamin C. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 atas persentasenya. Ya, silahkan duduk. Selanjutnya kelompok berikutnya siapa? Aisyah. Ya, Aisyah maju ke depan.
Ya. Informasi yang dapat diperoleh berdasarkan ciri-ciri bahasa iklan, yaitu mengenal 6 jenis penyakit pada organ pencernaan disertai penyebabnya masing-masing. Kedua, pernyataan yang salah mengenai ciri-ciri kalimat pada iklan media elektronik ditunjukkan oleh nomor 2. Hal ini dikarenakan iklan media elektronik tidak menampilkan kalimat secara langsung pada layar TV, tetapi hanya dalam bentuk ucapan Ya. Itulah tadi hasil diskusi kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke kelompok berikutnya, terlebih dahulu kita ice breaking dulu. Ayo, berdiri. Ya. Iya, kita ice breaking T-Rex ya. Saat selesai ibu guru hitung sampai 3. 1, 2, 3. Badannya besar, menyaut, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. Ya, silakan duduk. Ya, sekarang kita akan meminta 3 di antara teman-teman kalian maju ke depan untuk memperagakan sebuah iklan dengan menggunakan media yang ibu guru sudah sediakan. Ayo silakan maju ke depan memperagakan iklan di depan kelas. Rifda minum apa? Minum minuman segar. Ini. Awas loh Rifda, tidak baik untuk pencernaan tubuh. Lebih baik minum Yakult untuk kesehatan usus. Lebih sayangi ususmu dengan minum Yakult setiap hari. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya. Itulah tadi iklan yang diperagakan, salah satu contoh iklan yang diperagakan oleh teman-teman kalian. Baiklah, silakan dikumpul LKPD-nya. Ayo kumpulkan semua LKPD-nya. Selanjutnya Ibu Guru akan membagikan soal evaluasi ya. Ya, sudah? Ya, silakan dikumpul soal evaluasinya.
Ya sudah. Ya. Ya. Sudah? Sudah semua? Ya. Ya. Anak-anak, apa yang kalian telah dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya? Tentang apa? Tentang organ, tentang iklan, Ya, apalagi? dan organ pencernaan. Iya, kemudian macam-macam gangguan organ pencernaan. Kemudian apa lagi? Iya, apa lagi? Iya, kemudian cara-cara pencegahannya. Apa lagi? Iya, dengan memakan makanan yang bergizi. Dah. Baiklah anak-anak. Kerjakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ya. Iklan ada dua jenis, yaitu iklan elektronik dan iklan media cetak. Kemudian jenis-jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Salah satunya adalah MAH yang disebabkan oleh tidak teraturnya makan. Kemudian tipes, apalagi? Sembelit, apalagi? MAH, usus buntu dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk PR kalian silahkan kerjakan di rumah, ya. Ya, sebelum kita pulang, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat dimengerti, ya. Sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Silahkan pimpin doanya. Rafka, di situ saja. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk. Ya, pesan Ibu setelah kalian meninggalkan kelas, jangan lupa hati-hati di jalan. Ya.